Ma innal ghaflata, sesungguhnya ghaflata, kelalaian, anil akhirati, terhadap akhirat, wal i'radu anha, berpaling anha, dari akhirat, bil kulliyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali kajian kitab ya As-Shahihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Adit, ambil kitabnya sana. Belajar. Kita masuk pada halaman 13. Halaman 13 dari atas baris ke-20 atau 21. Summa innal ghaflata anil akhirati. Summa innal ghaflata anil akhirati. Baris ke ayastari biha, depannya itu. Kita mulai nanti summa innal ghaflata, lanjutannya itu. Dapat tamam? Temu? Luar biasa ini. Kalau baca mesti diajari, tahu. Langsung, mudah-mudahan manfaat. Kita izin dulu pada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan beliau mengizinkan kita mengkaji ilmunya, kita ambil manfaatnya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Waduh, mantap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, syai'un lillahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ususun ila arwah abana wa ummahatina wa ajdadina wa ajdadatina, lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat kulluhum jami'a ya Allah. Khususan ila ruh Syekh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad. Allahumma ighfir lana waghfir lahu waghfir lahum wali walidaina warhamna warhamhu warhamhum wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa'afina wa'fu anhum bifadlillah wa birahmatillah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidna ilman nafi'an ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal ghaflata. Udah ketemu saudara? Baris dari atas halaman 13 baris 20 21. Summa innal ghaflata anil akhirati. Summa innal ghaflata,
Selanjutnya ghaflata, kelalaian, anil akhirati, terhadap akhirat, wal i'radu anha, berpaling, anha, dari akhirat, bil kulliyati, seluruhan, lalai semua, boro ingat akhirat. Iqbalan ala dunya, konsentrasi urusan dunia. Wa istighalam biha, sibuk, menyibukkan diri dengan urusan dunia. Lalailah itu. Jangan sampai, kalau bisa silahkan cari dunia, jangan lupa akhirat. Gitu doang Allah itu. Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya, ya betamam, gak dilarang, silahkan. Jangan lupa dong akhirat itu. Yang salah kan cari dunia, sibuk dunia, lupa akhirat, itu yang salah, keliru. Allah alam bisawab. Qad yakunu sababuhu tulal amali. Apa penyebabnya? Tulal amali, panjang angan-angan, merasa diri kayak mau hidup lama di dunia, lupa akhirat. Lagi cari dunia, nanti tidak akhiratnya. Kalau sudah tua, belum tua sudah meninggal. Tulal amali. Kama zakarnahu, sebagaimana yang telah kami, pengarang ini katakan di atas. Wa qad yakunu sababuhu syakkan fil akhirati. Terkadang kelalaian itu adanya penyebab keraguan fil akhirati, syakkan fil akhirati, keraguan terhadap akhirat. Wa taraddudan fi kauniha haqqan, bimbang, apa ya ada akhirat, fi kauni haqqan, bimbang, ragu-ragu. Itu biasa dari iblis, itu bisikan maut. Sehingga dalam selanjutnya ini, pengarang ini, wal iyadzu billahi min zalik, cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min zalik, ketika ada rasa keraguan. Suruh oleh pengarang ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu bisikan dari syaitan terkutuk. Fa innahu minal kufri billah. Karena itu ketika kita ragu, bilal kufri billah, nanti timbullah ingkar kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Gitu. Allah alam bisawab. Wal alamatul mumayyizatu lil ghafili anil akhirati, tanda pembeda lil ghafili anil akhirati, bagi orang yang lalai akhirat, ayyakuna sababu ghaflatihi tulal amali awisakihiyah. Bedanya di mana? Ketika lalai lantaran panjang angan-angan dengan keraguan. Jadi lalai itu ada penyebabnya dua, panjang angan-angan sama keraguan. Annal ghafilal ladzi takunu ghaflatuhu tulul amali, bahwa orang yang lalai yang penyebabnya adalah tulul amali, panjang angan-angan itu, idza maridha aw hasalallahu syai'un, ketika dia sakit nih, dia lalai karena panjang angan-angan. Kata pengarang ini, idza maridha, ketika dia sakit, aw hasala lahu syai'un, didapatilah penyakit itu, yatawaqqa'u indahu qurbal maut, yang menginggapi dirinya berasa mendekati kematiannya.
yuksiru zikral akhirati, baru dah ingat akhirat. Ini ketika lalainya itu lantaran panjang angan-angan. Wa yatahassaru 'alal amalillah, bersedih dah kurangnya beramal untuk akhirat. Begitu. Kalau lalainya lantaran panjang angan-angan. Wa yatamanna annahu yu'afa liya'mala sholih, sehingga ia sangat menginginkan yu'afa liya'mala sholihan, ketika dia sehat, diberikan kesehatan agar ia bisa berbuat amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Walladzi takunu ghaflatu anisyaqi, adapun orang yang penyebab lalainya karena keraguan, la yazharu alaihi indal maradi, ketika ditimpa sakit itu orang seperti itu. Wa nahwihi syai'un, seumpamanya lah musibah lah dan lain-lain, mimma zakarnahu, ya, akan sesuatu pun cobaan lah dan sebagainya, bal yazharu alaihi ta'assufu ala firaqi dunyahu, akan tampak diri orang itu penyesalan firaqi dunyahu, perpisahan dengan duniawinya, wa tahawufu ala auladihi, dan rasa khawatir terhadap anak-anaknya, wa amwalihi, harta-hartanya, angqadi amin ba'dihi, dan harta-hartanya yang tersisa sesudah kematiannya. Masih mikir dunia. Ketika orang lalai karena keraguan, lebih parah ini kalau keraguan. Sakit pun nggak inget kematian. Dunia ini pikirin. Allah alam biswab. Wa asbahu zalika mimma yadullu ala kusurin nazari, hal-hal semacam itu termasuk menunjukkan ala kusurin nazari, kecerobohan dalam pandangan, selalu mengagumi dunia, warahbati fi ahwali dunia, dan kesukaannya dalam berbagai urusan duniawi. Gitu. Kenapa mungkin ragu? Apa iya itu bisikan setan yang terkutuk? Fa'tabir haza, maka ambillah pelajaran haza rahimakallahu fi nafsika wa fi ghairika, maka ambillah pelajaran ini rahimakallah, semoga Allah menyayangimu untuk dirimu dan bagi orang lain. Ambil pelajaran itu, jangan sampai kita lalai akhirat, gitu maksudnya. Hatta ta'idhu wa tangsohahu insyamamta minhu, hingga kamu dapat menasihatinya. Ta'idhu wa tangsohahu, memberilah petuah padanya. Insyamamta minhu rawaihas syakki fid daril akhirah, ketika kita lihat orang yang ragu terhadap akhirat, nasihati orang yang seperti itu, butuh nasihat itu. Jangan lantas kita masa bodoh. Ini perintah Imam Al-Haddad di sini. Nasihati itu, kasih petuah. Falaisa sakku fil akhirati fi dzami wal khawqari bi manzalati tulil amali. Maka bahayanya ketika keraguan itu lebih berbahaya dibanding bi manzalati tulil amali, dibandingkan dengan panjang angan-angan.
Wa in kana tulul amalil mungsi lil akhirati, sekalipun panjang angan-angan itu sampai melupakan akhirat, mazmuman jiddan, sekalipun perkara yang sangat tercela, tapi masih beruntung, masih sadar ketika dia Allah kasih sakit berbulan-bulan, baru sadar tuh orang begitu. Yang lainnya karena panjang angan-angan, dia merasakan kematian mendekatinya. Beda dengan orang yang lalai lantaran ragu, ingkar kepada Allah. Musyrik lah yang ditimbulnya gitu. Allah alam bisawab. Wa'lam, ketahuilah, annal iksara min zikril maut, bahwa banyak mengingat kematian itu mustahabun, sangat disukai Allah. Wa murahhabun fihi walahu manafi'u wa fawaidu jalilatun, sangat disukai, padanya terdapat manafi'u, manfaat, wa fawaidu, berbagai faidah, jalilatun, yang agung. Ingatlah kematian. Kita kan nunggu mati semua, menunggu kematian gitu. Yang ending kita kan meninggal dunia. Minha qasrul amali, di antaranya adalah qasrul amali. Ketika orang mengingat kematian, itu bisa memangkas angan-angan. Wazuhdu fid dunya, sikap zuhud terhadap dunia. Wal qanaatu minha bil yasiri, sifat qanaah dari duniawi sekalipun dapat sedikit. Warahbatu fil akhirati, senang dah, gemar urusan akhirat. Itu kalau orang ingat kematian gitu, sekaya apapun kita, ya, akan meninggalkan semua yang kita miliki. Yang kita bawa apa? Amal kita, kebaikan kita. Jangan sampai kemudian kita dunianya banyak, kita pulang nih dikit bawa amal kebaikan kita. Jangan sampai. Ingatlah kematian. Warahbatu fil akhirati, gemar terhadap urusan akhirat. Wa tazawwudu laha bil a'malis sholihah, dia akan senantiasa berbekal untuk akhiratnya dengan a'malis sholihah, dengan amal yang soleh. Itu luar biasa. Ingat mati itu luar biasa, faidahnya banyak. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min zikri hadihi min ladzati. Rasulullah pesan, aksiru, perbanyaklah. Suruh ngapain? Min zikril maut, min zikri hadihi min ladzat, pemutus kenikmatan, yakni al-maut, kematian. Kita diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak tuh ingat bakal mati, siapin bekal hidup yang lama nanti di sana. Di sini memampir. Allah alam bisawab. Wa kana alaihi salam yaqumu minal lail fayunadi, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bangun untuk beribadah minal lail, di 2/3 malam. Fayunadi, lalu beliau berseru, ja'al maut bima fihi, telah datang kematian dengan segala apa yang ada padanya. Ja'at rajifatu tajba'uhar radifatu, akan datang tiupan pertama sangkakala diikuti oleh tiupan sangkakala yang kedua. Luar biasa Rasulullah. Ingat nanti bakal ada kematian dan kiamat.
Walamma su'ila sholawatullahi alaihi anil aqyasi minan nas man hum. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya anil aqyasi, siapa ya Rasul orang-orang yang cerdas, minan nas, di antara manusia ya Rasul, manhum, siapa mereka ya Rasul, hakikat orang yang cerdas itu kayak apa ya Rasulullah? Sahabat tanya. Lantas Rasulullah menjawab, qala aksaruhum lil maut zikran. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lahu istiqdadan, mempersiapkan untuk kematiannya. Itu orang cerdas itu. Banyak sedekah, banyak infak, sholat sunnah berbanyak, zikir berbanyak. Untuk apa? Bekal kita nanti hidup di sana. Itu orang cerdas itu. Enggak terlena dengan duniawi. Ulaikal aqyasu, kata Rasulullah SAW, itu mereka itu yang begitu cerdas. Dahabu bisauqid dunya wa na'imil akhirah. Mereka pergi, wafatlah, meninggal dengan membawa apa? Kemuliaan dunia, wa na'imil akhirati, dan kenikmatan akhirat. Sudah disiapin semuanya untuk bekal nanti pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qultu, saya pengarang kitab ini berkata, walaisa zikrul maut an-nafi'u, bukanlah mengingat kematian itu wa ayyaqulal insan bilisani al-maut, al-maut, bukan lisannya ngomong mati, aku bakal mati, bukan lisannya, kata pengarang ini. Fa inna zalika qalilul manfaati, karena yang seperti itu lisannya aja yang berkata aku bakal mati, mati, mati. Itu qalilul manfaati, sedikit manfaatnya. Wa ing aksara minhu balla budda, meskipun ia banyak mengucapkannya, bukan lisannya. Saya mati nanti ini, banyak mati nanti, saya mati ini, saya mati, bukan yang itu. Makanya kalau zikir itu, kalau bisa lisannya mengucapkan, kolbunya menghayati, getarkan ke hati. Cakep itu zikir, mantap. Jangan lisan saja Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah, getarkan ke hati, insya Allah ada manfaatnya. Balla budda ma'azalika, akan tetapi min tafakkuril qalbi, pengucapan itu harus disertai merenungi hati. Hatinya harus ikut merenungi, jangan lisan saja. Begitupun ketika kita zikir. Wastikhdarihi inda dzikril maut bil lisani, dan konsentrasi hatinya ketika kita mengucapkan mati dengan lisan kita. Wallahu alam bisawab. Kaifa yakunu haluhu indal maut, bagaimana kondisi di saat wafatnya nanti. Wa ahwaluhu, bagaimana dengan keadaan kematiannya. Wa sakaratuhu, sakarat kematiannya, apakah husnul khotimah atau sul khotimah. Ingat tuh. Wa muayanatuhu umurul akhirah, penyaksian dirinya dengan berbagai perkara akhirat. Amalladzi baqiya min ajalihi, renungin tuh tentang sesuatu waktu yang masih tersisa dari sisa ajal kita. Wa bima yahtibu lahu, dan bagaimana nanti kita tertutup ajalnya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah.
wa kaifa kana halu man madha min aqranihi wa ashabihi indal maut. Renungin tuh bagaimana keadaan orang-orang yang masa lalu, temannya, lihatin tuh teman kita meninggal dulu bagaimana keadaannya, apakah sul khotimah atau husnul khotimah. Pelajari itu bagaimana kehidupan dia ketika dia meninggal husnul khotimah, ambil pelajaran tuh. Ini suruh pengarang ini dulu kita seperti itu. Washabihi, sahabat kita di saat indal maut, di saat mereka wafat meninggal itu. Bagaimana dia kehidupan, kita kan tahu kehidupan dia bagaimana, apakah husnul khotimah, ketika dia husnul khotimah ikut itu kehidupan dia waktu di dunia, insya Allah dapat hikmahnya. Wallahu alam bisawab. Asbahu zalika minal afkari, perenungan semuanya itu, wal azkarin nafi'ati, dan berbagai pengingat, liqalbi, hatinya, wal mu'assirati fihi, sampai kemudian berpengaruh di dalam hatinya. Jangan sekedar ambil pelajaran tapi nggak merubah sikap kita, sayang. Allah alam bisawab. Terakhir, qala ba'du salafi, salah seorang ulama salaf berkata, unzur kulla syai'in tuhibbu ayyatiyakal maut wa anta alaihi fa'alzamhu. Kata ulama salaf ini, perhatikan tuh, kamu sukanya yang gimana ketika meninggalnya nanti, sakaratnya nanti lagi baca Quran, alzamhu, lazimkan tuh. Kalau ingin meninggalnya nanti lagi baca Quran, lazimkan tuh baca Quran. Saya ingin meninggal sakaratul mautnya lagi sholat duha, istiqomah tuh sholat duha. Ini kata ulama salaf begitu. Saya ingin meninggalnya lagi memberi sedekah anak yatim, perbanyak sedekah terus. Allah alam bisawab. Saya ingin meninggalnya bisa lagi berzikir kepada Allah, istiqomah, falzamhu, lazimkan, langgengkan terus, jangan sampai putus. Allah tahu keinginan kita. Kita mau meninggal lagi sujud, Allah kasih tuh. Lagi sujud meninggal, banyak orang yang meninggal itu lagi sujud, luar biasa itu. Lagi jadi imam meninggal, ada. Habis tausiah meninggal, ada. Mungkin keinginannya dia itu di hatinya itu husnul khotimah. Wa kullu shay'in takrahu ayatiyakal maut wa anta fihi fastanibhu. Kamu nggak suka ketika matinya lagi, maaf, meninggalkan sholat, tinggalin, jangan sampai ninggal sholat. Sholatlah, jangan sampai kemudian meninggalnya kita tutup akhir hayat kita keburukan. Jangan lakukan itu. Jangan sampai kemudian meninggalnya lagi maksiat, summa na'udzubillah min dzalik. Jauhi. Ini kata ulama salaf itu. Terakhir, ta'ammal rahimahullah hadhil maqalah fa innaha azimatun nafi liman amila biha. Renungkanlah itu semua biar ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.